Syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita kembali dihimpunkan melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 29 September 2020. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Senantiasa dikuatkan dan saling menguatkan. Karena itu mari siapkan hati, kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Inilah kehidupan kami. Kami datang menyerahkannya kepadamu. Kami mau bersama untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Berkenanlah kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Inilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan kita terpilih dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitahukan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkahnya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju
dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan kita disingkat dalam sebuah tema, hidupku untuk Tuhan. Ia tu katuangku, tuutun lulako puang. Saudara-saudara, jika kita ditanya, hidup kita untuk siapa? Sekali lagi, hidup kita untuk siapa? Tentu secara sederhana akan menimbulkan jawaban yang pasti variatif, ya, berbeda-beda. Mungkin ada yang menjawab, hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk pekerjaanku, hidupku untuk istriku, suamiku, anakku, dan lain-lain. Tidak ada yang salah. Tapi bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan tersebut seperti yang dalam pembacaan kita? Nah, dalam bagian ini Paulus mau menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa, sama sekali tidak kecewa. Dan ia tidak pernah berputus asa. Melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus. Sebab bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sungguh sadar bahwa segala yang dahulunya merupakan keuntungan baginya sekarang dinilai rugi karena Kristus lebih utama dan pertama dalam kehidupannya. Karena itu dalam pembacaan kita tadi dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lalu bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai alat pelayanan untuk Tuhan? Seperti Paulus? Berapa persen waktu yang telah kita gunakan untuk mendekatkan diri dalam pelayanan? Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja siang dan malam. Tapi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Karena itu mestinya ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan sesuai dengan talenta yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan kita lengah, tapi marilah gunakan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan melalui profesi kita masing-masing, agar melalui profesi kita Tuhan dapat dimuliakan.
saudara dan saya menjadi alat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan, menyemangati kami untuk menggunakan hidup yang masih Engkau karuniakan ini menjadi pelayan Tuhan lewat profesi yang Engkau berikan kepada kami. Sekecil apapun peranan kami, menjadi alat bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi nama Tuhan sendiri. Karena itu, tolonglah kami, ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.